Bertemu lagi kita dalam channel saya kali ini di review seram, dimana kita akan review segala keganjilan ataupun cerita-cerita yang seram yang berlaku di persekitaran kita maupun di luar negara. So, topik pada kali ini kita akan membahas tentang salah satu YouTuber di negara-negara besar sana, negara barat. Oke, nama YouTuber ini ialah Ketiap kayak entah apa. Ketiap nih banyak spekulasi orang-orang YouTuber yang lain react tentang dia nih. So, YouTuber ini dikatakan dia telah diculik. Mangsa tersebut dikatakan telah diculik dan entah apa yang terjadi. So, menurut cerita YouTuber yang lain yang membahas tentang mangsa nih, salah satunya dia, kamu boleh tengoklah dia punya konten, tengok dia punya video. Dia membahas tentang salah satu YouTuber yang menjadi mangsa inilah yang Ketiap nih. So, dengar cerita nih kan, dia nih kena apa tuh, dia kena colek lah dan dipaksa untuk makan. Oh ya, konten dia nih konten mukbang lah, yang kamu tahu ya kan, mukbang itu apa, yang makan blojo, makan yang di luar kemampuan manusia biasa lah. So, kalau kita tengok video dia, saya sudah letak link dia di kolom komentar. So, kalau kamu mau tengok video nih, yang video dia nih saya letak di kolom komentar. So, kamu bolehlah tengok sendiri macam mana reaksi mangsa itu. Dan aku pun sudah tengok sebenarnya video ya. Banyak spekulasi, banyak andaian YouTuber yang lain, kononnya dia sengaja membuat reaksi, sengaja membuat orang tertanya-tanya, sengaja orang membuat rasa risau dengan dia. So, itu adalah salah satu cara untuk dia mendapatkan viewer. So, banyak spekulasi lah yang beranggapan yang dia ni cuma berdrama, dia mencoba membuat hela-hela supaya dia dapat view yang banyak. So, actually bagi aku memang view dia di angka-angka juta lah, 40 juta, 30 juta gitu. So, bagi aku orang tengok tuh bukan kerana dia rasa macam terhibur dengan apa yang dia buat. Orang macam lebih kepada risau dan tertanya kenapa dia macam rasa takut. Dan dan kita boleh nampak dia makan tuh, dia tidak makan apa yang kita makan tau. Bahkan dia makan benda-benda mentah, ikan yang belum dimasak. Kalau boleh lah, kalau kita pikir mungkinnya ikan salmon tuh ya bagi kita tuh orang pun boleh makan. Setengah orang lah, saya tidak makan benda tuh, saya tidak makan ikan tuh dan tidak pernah pun. Dan perempuan tuh dikatakan gelojo makan benda tuh dalam keadaan terpaksa lah. So, kita boleh nampak reaksi dia, macam mana dia disiksa, macam mana kita tidak nampak dia disiksa, tapi kita boleh tahu reaksi seolah-olah dia dalam keadaan bahaya dan meminta pertolongan. So, mangsa tersebut dikatakan dia telah diculik, tapi banyak spekulasi, banyak andai-andaian orang luar di sana yang dia ni sekadar teknik publicity murahan, mencari viewer semata-mata. Seolah-olah kita ni tidak tahu apa yang terjadi dengan mangsa tersebut. Tapi menurut pandangan saya tentang apa yang terjadi, besar kemungkinan sebenarnya perempuan tuh kena colek.
So kalau kita nampak, kita boleh nampak yang garis di sini kan, dia tuh yang seolah-olah dianiaya lah, kena pukul. So bagi aku this is real, dan kita tidak boleh percaya. Aku cakap real, tidak semestinya benda tuh bagi aku betul 100%, tapi percaya mungkin aku lah. Tapi aku pikir sama ada itu adalah teknik dia mengambil viewer ataupun dia betul-betul dalam situasi bahaya. So apapun, kamu boleh tengok reaksi dia, kamu boleh tengok video tuh, dan kalau kamu nampak video dia, kau sendiri akan terpikir, kita tidak, manusia biasa tidak mampu makan pun macam apa yang dia makan. Selalu kita nampak konten mukbang ini, dia cuma makan benda-benda yang sudah dimasak, ataupun salmon, ataupun sushi, bagai itu. Tapi dia makan kepala. Aku pun sendiri geleng kepala tau. Dia makan dalam keadaan, pertama dia makan makanan yang pelik-pelik, tidak kena masak, dan kedua tuh seolah-olah dia macam dia yang kelaparan betul nih, macam yang dia makan tuh ya seolah-olah kelaparan lah. Aku pun yang sendiri aku pun sendiri terpikir memang sah-sah dia ini kena paksa. Dan kalau kita tengok dia ada buat isyarat kalau kamu tengok di video dia, ada video dia di bawah nih, kamu boleh tengok lah siapa namanya, princess apa tuh, YouTuber Malaysia juga lah, dia bahas tentang perempuan si Ketiap nih. So kamu boleh tengok dia punya reaksi, dia seolah-olah minta pertolongan. Oh ya, dia macam sepanjang dia video live makan tuh kan, dia makan semua benda, everything dia makan tuh, ada seseorang tahu yang dia kata makan laju-laju, seolah-olah lelaki yang behind the camera tuh paksa dia makan, paksa. So Ketiap ini hanya menurut perintah dan makan dalam keadaan takut dan terancam, dan itulah. So hal ini kita sebagai kesimpulannya lah, kita nih sebagai pengguna media sosial ini jangan terlampau taksub dengan sesuatu yang kita nampak di media sosial. Terkadang itu adalah teknik dorang mengambil viewer. Bila dorang sudah dapat viewer, dorang akan dapat AdSense. AdSense-nya adalah bayaran dari YouTube. Dia akan bayar dengan kamu melalui AdSense, kamu viewer dan subscriber, bagai komentar semua tuh. So bila dia sudah dapat viewer, dia akan dapat commission dia tuh lah. So hal kita tidak boleh percaya 100% dengan apa yang terjadi ini. Kamu boleh jalankan selidikan kamu sendiri, kamu boleh jalankan penyelidikan kamu macam mana. So kamu boleh tengok sendiri sama ada video itu betul atau tidak. Dan pada pengamatan aku mungkin percaya dalam 40% itu adalah. So selebihnya 60% itu adalah hoax. Dan aku pun, dunia internet ini sangat luas. Dan pengguna media sosial pun nih cerdas dia punya otak. So kalau mau mempercayai sesuatu kejadian itu, kita berpikir dengan keadaan yang terbuka dan berpikir adakah itu betul atau hoax semata-mata, dan dinasihati janganlah. Dan sekiranya penculikan ini betul, bisa kemungkinan ada disebabkan dia berkomunikasi dengan orang-orang yang di luar sana, orang-orang yang dia tidak tahu, contohnya di berbeza negara lah. Contohnya kita dapat message dari orang-orang asing dan kita pun rasa terpedaya dan akhirnya membawa kepada diri kita. So saya nasihatkan untuk pengguna media sosial, WeChat, apa semua, Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter dan sebagainya tuh,
dinasihatkan agar berhati-hatilah menggunakannya. So kita ambil iktibar dengan apa yang terjadi kepada salah satu mangsa yang bernama Ketiap nih. Dia pengguna user YouTube, dan kita walau kita tidak tahu dia ini pengguna media sosial yang mana, sama ada mungkin di Facebook atau Twitter atau Instagram apa bagai itu. So kesimpulannya, just berhati-hati, jangan terlalu memandang mudah, dan selamat ketika kita menggunakan media sosial di tangan kita sekarang lah. So apapun, ini adalah sekadar perkongsian dan cerita yang saya kongsikan pada hari ini. Walhal dia adalah berita betul atau hoax, kamu boleh jalankan penyelidikan kamu dan kamu boleh nilai sendiri. Saya sudah letak di bawah nih komentar tuh, so kamu bolehlah tengok sendiri data dia betul atau tidak, so kamu boleh tengok lah.